Pesta hajatan berakhir mencekam 1 korban jiwa. Kebakaran tewaskan ibu dan anak di Mapaudang. Seorang pria jadikan putri kandungnya sendiri sebagai pemuas nafsu bejatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kareba pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 2 November 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program Acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi sebuah pesta hajatan di Kabupaten Sidrap berakhir mencekam. Sejumlah tamu undangan menyerang dengan menggunakan senjata tajam kepada tamu undangan lainnya hingga menyebabkan 1 warga meninggal dunia. Inilah video amatir warga saat merekam kericuhan yang terjadi di sebuah tempat pesta hajatan di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, yang terjadi pada Sabtu lalu. Pesta hajatan yang sebelumnya meriah ini tiba-tiba mencekam setelah sejumlah tamu undangan terlibat saling serang. Akibat kejadian ini, 4 warga yang berada di lokasi menjadi korban. Setelah terkena sabetan senjata tajam, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari keterangan polisi, kejadian ini dipicu karena adanya kesalahpahaman dan sejumlah tamu undangan yang terlibat ini sedang dalam pengaruh minuman keras. Ini diawali dari adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, diakibatkan karena yang bersangkutan, baik para pelaku termasuk juga para korban, dalam kondisi mabuk, sehingga terjadi perkelahian dan kemudian beberapa teman pelaku yang menggunakan badik, kemudian juga menggunakan parang, sehingga terjadi korban, 4 orang korban yang berada di rumah sakit dan salah satunya meninggal dunia. Ada yang mengalami luka di bacok di bagian kepala belakang, kemudian di bagian punggung, termasuk juga di lengan. Kemudian para pelaku dalam tidak lebih daripada 1 kali 24 jam atas kolaborasi dengan tim Resmob Polres Sidrap yang dipimpin langsung oleh Pak Kasareskrim. Kini polisi telah menangkap 4 orang pelaku dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dari kejadian ini. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Diduga dalam kondisi remblong, sebuah mobil tronton pengangkut kontainer terprosok ke dalam selokan dan mengakibatkan box kontainer terjatuh dan menimpa 2 pengendara motor serta mobil yang melintas. Akibatnya pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat tertimpa box kontainer. Diduga tidak mampu mengendalikan kendaraan dalam kondisi remblong, sebuah mobil tronton pengangkut kontainer terprosok ke dalam selokan guna menghindari tabrakan dengan pengendara lain di perempatan Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Akibatnya box kontainer berukuran besar terlepas dari badan truk dan terjatuh hingga menimpa 2 pengendara motor serta pengendara mobil. Dalam peristiwa tersebut, salah satu pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran nyaris tewas tertimpa box kontainer. Pasca kejadian ini, pengemudi mobil tronton langsung melarikan diri guna menghindari amukan warga sekitar yang langsung mengepung lokasi kejadian. Sebelumnya, mobil tronton pengangkut kontainer yang melaju dari arah Jalan Muhammad Jufri menuju Pergudangan Kina tiba-tiba kehilangan kendali dan rem tidak bisa berfungsi saat berada di penurunan Jalan Galangan Kapal. Sang sopir yang sempat panik langsung membanting setir hingga terjatuh ke dalam selokan dan sempat menabrak sebuah mobil minibus mewah yang berada di depannya. Itu mobil dari atas, kontainer. Dari atas, dong remnya. Iya. Saya dari bawah sini mau naik. Terus dia hantam mobil Innova hitam. Oh, hantam. Iya, baru langsung banting kiri anunya, setirnya. Banting kiri makanya langsung ke got ya? Iya, langsung jatuh anunya, banyak ke mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi.
Sementara itu, sang sopir yang keberadaannya belum diketahui masih dalam pencarian polisi. Sementara akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari dua arah di Jalan Galangan Kapal sempat tersendat sejauh 5 km, lantaran jalur hanya bisa dilalui dari satu arah saja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yosvin Ainus melaporkan. Diduga hilang kendali, minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak pemotor hingga kaki patah dan nyaris putus. Korban yang merupakan seorang satpam dievakuasi penabrak bersama polisi ke rumah sakit. Beruntung dalam peristiwa tabrakan ini melintas tim perintis presisi Polrestabes Makassar yang tengah berpatroli hingga aksi main hakim warga terhindarkan. Minibus berwarna putih bernomor polisi DD 1152FH lalu membawa korban yang ditabraknya ke Rumah Sakit Primaya Hospital yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sabtu malam. Pemotor yang merupakan satpam mengalami luka serius. Kaki kirinya nyaris putus hingga polisi harus berhati-hati saat memindahkan korban yang tengah kesakitan untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui kecelakaan yang terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Sabtu malam melibatkan minibus yang dikemudikan oleh wanita dan korban pengendara sepeda motor. Penumpang minibus itu berisi 3 wanita, diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, bahkan tengah bermain handphone hingga tidak melihat pemotor yang ada di depannya. Patroli presisi Polrestabes Makassar tentunya untuk Regu 3 mengamankan korban dan membawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Ini Pak, ya, akibat kecelakaan ini korban patah tulang begitu ya Pak? Patah tulang di bagian kaki. Ini Pak, korban itu profesinya sebagai apa Pak? Korban itu adalah seorang security. Security ya Pak? Hingga kini korban masih dalam penanganan di ruang observasi IGD rumah sakit karena luka yang serius. Sedangkan pelaku lalu diserahkan ke unit laka Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kebakaran tewaskan ibu dan anak di Mapaudang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Kebakaran terjadi di Kompleks Mapaudang, Kota Makassar. 2 orang tewas dan 1 mengalami luka bakar langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Salonan pemadamkan yang satu barak mami sampai. Kobaran api tersebut terjadi saat kebakaran terjadi di Kompleks Mapaudang di Jalan Mapaudang, Kelurahan Jonggaya Utara, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Minggu malam. Kejadian itu meludeskan sedikitnya 10 unit bangunan rumah di dalam kompleks yang saling berhimpitan, hingga membuat kepanikan di antara penghuni kompleks sambil berusaha memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya, serta menyelamatkan barang berharga miliknya di tengah api yang berkobar. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan agar tidak menjalar ke bangunan hunian komplek lainnya. Terdapat 2 penghuni kompleks yang merupakan satu keluarga menjadi korban tewas. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri di tengah kebakaran tersebut. Jenazah kedua korban yang diketahui ibu dan anak tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Begitu berhasil dievakuasi di antara bangunan hunian kompleks yang terbakar. Sementara satu penghuni komplek lainnya juga mengalami luka bakar dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka kebakaran yang diderita. Guna penyelidikan penyebab pasti kebakaran ini, hunian kompleks yang terbakar telah dipasangi garis polisi oleh aparat setempat. Dari Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga akibat lalai membakar lilin saat pemadaman listrik bergilir di 2 unit rumah panggung di Kabupaten Goa Minggu malam terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya.
Kebakaran ini terjadi di tengah pemukiman warga di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Minggu malam. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 unit rumah panggung yang berdekatan hingga rata dengan tanah. Warga yang melihat api terus membesar pun sempat panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman. Selain 2 rumah panggung, sebuah motor yang terparkir juga ikut terbakar. Beruntung pemilik rumah Irsan Daengraga dan Kamarudin bersama istrinya berhasil keluar rumah dan menyelamatkan diri. Meski selamat dari kebakaran, pemilik rumah terlihat syok karena tidak ada harta bendanya yang berhasil diselamatkan. Menurut warga, kebakaran diduga terjadi akibat lalai saat membakar lilin. Kan ada 2 rumah, motor 1, peralatan rumah tangga habis, tidak ada yang tersisa termasuk pakaian-pakaian. Jadi nilai kerugian kurang lebih satu kakak ini kurang lebih 35 sampai 40 juta. Rumah terbakar sebanyak 2 unit. Berapa yang diturunkan mobil damkar? Armada yang diturunkan kurang lebih sebanyak 3 unit. Penyebab kebakaran sendiri? Penyebab kebakaran itu pemilik rumah tersebut lalai membakar lilin. Mati lampu memang. Mati lampu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 40 juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik percikan api yang menghanguskan 3 ruang guru sekolah menengah pertama di SMP Negeri 8 Makassar terekam CCTV. Kebakaran awalnya dipicu korsleting listrik kipas angin yang terpasang di dinding tembok hingga perlahan membesar dan menghanguskan seluruh isi ruangan. Kebakaran hebat yang menghanguskan 3 ruangan guru di sekolah menengah pertama SMP Negeri 8 Makassar pada Senin malam terekam kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman CCTV, awalnya percikan api timbul dari salah satu kipas angin yang terpasang di dinding tembok ruangan akibat korsleting listrik. Api pun perlahan membesar hingga membakar dan menghanguskan seluruh isi ruangan hingga rata dengan tanah. Pasca kejadian ini, garis polisi telah dipasang di sekeliling ruangan yang terbakar guna mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Makassar. Begitupun aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara sambil membersihkan puing-puing atap bangunan dan percikan kaca yang masih berserakan di lantai. Adapun bangunan yang terbakar yakni 3 ruang guru dan seluruh isi ruangan yang terdiri dari peralatan elektronik, meja dan kursi guru, lemari serta berkas hangus terbakar. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Makassar Nur Hadi Taya mengatakan, saat kejadian seluruh murid dan guru sudah pulang ke rumah masing-masing. Kebetulan kemarin itu mati lampu jam 11. Nanti lampu menyala jam 3. Anak-anak kita di sini dengan ibu guru itu jam 3 sudah pulang. Kita tidak tahu apakah ada dicuk lampu-lampu yang ada di dalam atau tidak karena kita sudah pulang. Mungkin ada arus pendek di situ. Boleh jadi dengan tenggang waktu yang kurang lebih dari jam 3:30 atau jam 3 atau 3:30 sampai jam 8 malam. Tenggang waktu itulah yang kita tidak paham betul, tapi setelah kita buka CCTV, ternyata di sekitar kipas angin yang tergantung itu ada sedikit percikan, ada asap di CCTV. Sehingga kita berasumsi bahwa ada kemungkinan di situ ada arus pendek yang menyebabkan sehingga terjadi kebakaran sekitar pukul 8 malam. Sebelum kebakaran, kondisi lampu di sekolah dalam keadaan padam, sehingga diperkirakan saat menyala pada sore hari menimbulkan korsleting listrik pada kipas angin. Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Pin iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meminta pertanggungjawaban perusahaan listrik negara atau PLN lantaran kasus kebakaran didominasi akibat korsleting listrik. Dani Pomanto pun meminta PLN memperketat pengawasan dan peremajaan kabel listrik di Kota Makassar.
Salonan tuh pemadam kah. Ya Allah, satu marak mami sampai. Kasus kebakaran di Kota Makassar masih marak terjadi. Korsleting listrik menjadi pemicu terbesarnya. Besarnya pengaruh kelistrikan terhadap kebakaran ini membuat Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meminta pertanggungjawaban ke pihak PLN. Sebelumnya musibah kebakaran menghanguskan 10 unit rumah di Kompleks Asrama Bajigau, Makassar. Insiden itu menewaskan seorang ibu dan anaknya yang masih berusia balita. Kebakaran terjadi pada Minggu 29 Oktober malam. 2 korban meninggal masing-masing seorang perempuan berinisial A 30 tahun dan putrinya yang masih berusia 2 tahun. Tidak hanya itu, gedung sekolah SMP 8 Makassar Selasa malam juga terbakar. 3 ruang guru hangus diduga akibat korsleting listrik. Pemadam kebakaran saya datang 4 menit, berarti alhamdulillah kalau servisnya itu anak-anak cukup cepat dan sigap setelah ditelepon. Itu saya cek selalu di lapangan. Nah, akan tetapi memang sekarang persoalan listrik ini persoalan yang sangat-sangat serius. Nah, kelihatan tadi malam untungnya ada CCTV. Saya tadi juga, waduh jangan sampai ada yang tinggal, ada yang bikin apa, yang ternyata ada CCTV. Tidak ada fitnah lagi, betul-betul nyata. Nah, ternyata pada saat mereka rapat, dia bukan lembur, jadi masih ada kegiatan, itu semua perangkat termasuk kipas apa semua dalam keadaan hidup. Terus mati lampu. Mati lampu 4 jam mati lampu. Nah, begitu kata mereka. Nah, itu sudah pada keadaan pulang. Pada saat keadaan pulang, aktif lagi itu kan? Aktif lagi, tidak ada yang matikan apa semua. Nah, itulah salah satu penyebab akhirnya muncul percikan api dan akhirnya kebakaran. Nah, saya bilang sama Kadis, menyurat ke PLN, komplain PLN. Karena jelas ada buktinya. Ini kan cuma satu bukti dari sekian peristiwa. Nah, sehingga saya minta pemerintah kota bersama-sama PLN itu memberi edukasi terhadap penggunaan kabel-kabel listrik di rumah-rumah untuk mencegah ini. Termasuk edukasi, kita tidak mengerti ini soal listrik, naik tegangan, turun, apa siapa tahu. Nah, ini kan kadang-kadang tegangan turun rusak. Siapa yang ganti rugi, mau minta di mana ganti rugi, orang komplain sama saya. Ya, komputernya rusak. Ya, kan mestinya yang ganti rugi itu adalah yang bikin listrik ini. Nah, sebaliknya kalau mereka terlambat bayar dicabut. Itu kan sangat-sangat tidak berimbang. Nah, sehingga saya kira jalan keluarnya adalah PLN harus punya tanggung jawab sosial untuk memberi pencerdasan bagi seluruh masyarakat di kota ini soal, atau kalau perlu bantu memeriksa, mendiagnos kabel-kabel yang sudah rawan, ya, agar masyarakat menjaga juga. Ini masyarakat tidak tahu, kasihan. Jangankan masyarakat awam, saya tidak tahu di mana kabelku yang bagus atau tidak. Untuk itu, Dhani meminta kerjasama PLN sebagai instansi yang berwenang agar melakukan pengawasan ketat mengenai sistem kelistrikan, utamanya kabel yang tidak memenuhi standar pemakaian. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seorang pria jadikan putri kandungnya sendiri sebagai pemuas nafsu bejatnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Tim gabungan Reskrim Polres Palopo, Sulawesi Selatan dan Resmob Polres Pasar, Kalimantan Timur menangkap HA, pria 40 tahun yang tega menjadikan putri kandungnya sendiri sebagai alat pemuas nafsu bejatnya. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak korban duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga SMA. Setelah sempat buron usai dilaporkan ke polisi atas kasus pemerkosaan anak kandung sendiri, HA, pria 40 tahun akhirnya dibekuk oleh tim gabungan. HA kabur setelah mengetahui aksi bejatnya itu terbongkar dan dilaporkan sang istri ke polisi. Berbekal uang tabungan, HA kabur meninggalkan kampung halamannya ke wilayah Kalimantan Timur. Pelaku pun dinyatakan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Setelah lokasi persembunyian tercium, Satreskrim Polres Palopo langsung berkoordinasi dengan Polres Pasar dan langsung melakukan penangkapan. Mengetahui dirinya sudah terkepung,
Pelaku pun hanya bisa pasrah untuk diamankan. Pelaku kemudian diterbangkan ke kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Tidak hanya sekali, pelaku bahkan mengaku menggauli anaknya itu berulang kali sejak korban mulai duduk di bangku SMP hingga bangku SMA. Saat menggauli anaknya itu, pelaku melakukan ancaman akan membunuh jika berani membocorkan rahasianya itu. Perbuatan bejat pelaku baru terbongkar setelah putrinya depresi hingga berani menceritakan perbuatan sang ayah ke ibu kandungnya. Pelaku mengaku nekat menjadikan anaknya sebagai alat pemuat nafsu lantaran jarang mendapatkan jatah dari sang istri. Jadi dari pengakuan pelaku, motif yang dilakukan oleh pelaku sehingga terjadi hal tersebut yaitu karena pelaku ketika meminta istilahnya jatah ke istrinya jarang dilayani, akhirnya terbersihlah niat dan kelakuan pelaku tersebut. Saat ini pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo dan terancam kurungan 15 tahun penjara. Dari kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tim Opsnal Polsek Panakukang mengamankan sejumlah wanita pekerja seks komersil bersama pemuda yang diduga mucikari saat asyik berpesta miras dan menunggu pria hidung belang di sebuah kamar salah satu hotel. Dari tangan pelaku, petugas menyita 9 unit handphone berisi aplikasi WeChat, alat kontrasepsi, dan botol minuman keras. Tim Opsnal Polsek Panakukang mengamankan 10 orang muda-mudi saat asyik kumpul kebo di sebuah kamar salah satu hotel di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar. Saat digerebek, para muda-mudi ini sedang asyik berkumpul di 2 kamar berbeda sambil berpesta minuman keras. Penggerebekan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya prostitusi online yang dilakukan muda-mudi di hotel tersebut. Usai digerebek, ke-10 muda-mudi berinisial SE, IF, MR, MNR, RN, VA, NR, AT, dan SK langsung diamankan ke Polsek Panakukang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari hasil interogasi, muda-mudi ini sengaja membuking 2 kamar hotel untuk berpesta miras sambil mencari pria hidung belang lewat aplikasi WeChat. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 9 unit handphone berisi aplikasi WeChat, alat kontrasepsi berupa kondom, dan beberapa botol miras. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala mengatakan, para pelaku ini satu komplotan yang disinyalir terlibat praktik prostitusi online, di mana mereka selalu bersama saat mencari pelanggan lewat aplikasi WeChat. Opsnal dia melakukan pendalaman dan penyelidikan, berhasil mengamankan sekitar 10 orang anak, bukan anak ya, laki-laki dan perempuan yang jumlahnya 10 orang. Di mana pada saat diamankan dalam 10 kamar di hotel itu, ada sebagian dari mereka yang terdiri dari laki-laki dan 2 orang waria melakukan pesta miras minuman keras. Kemudian mengamankan juga 3 orang perempuan. Dari salah satu dari perempuan itu ditemukan di HP-nya ada aplikasi WeChat. Artinya prostitusi dengan cara online. Tapi hasil penyelidikan pada saat itu belum ada pelanggan yang didapatkan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, para pelaku langsung diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan intensif mendalam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yoswin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 minggu berpacaran, seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros menjadi korban pemerkosaan oleh kekasihnya sendiri yang dikenalnya lewat media sosial. IR, seorang pemuda berusia 22 tahun warga asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ditangkap jajaran tim unit Reskrim Polres Maros usai memperkosa seorang gadis berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pelaku yang sehari-hari bekerja serabutan ini kemudian dibawa ke Mapolres Maros. Sebelumnya pelaku dan korban diketahui sepasang kekasih yang baru 2 minggu berpacaran yang dikenalnya melalui media sosial Facebook
Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban diajak jalan, lalu singgah di sebuah tempat penginapan di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Usai menyetubuhi korban, pelaku yang merupakan pekerja serabutan ini lalu mengantar korban kembali ke sekolahnya. Kasus ini terungkap di saat korban yang dalam kondisi trauma bercerita kepada orang tuanya telah disetubuhi oleh pelaku yang dikenalnya lewat media sosial. Keluarga korban yang tidak terima lalu melaporkan pelaku ke Polres Maros. Dari tersangka IR untuk menyetubuhi JM, di mana tersangka IR mengawali dengan melakukan ciuman sambil meremas dada daripada JM. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kepolisian Polres Maros juga menghimbau kepada warga untuk menanamkan nilai agama dan moral sosial yang kuat kepada anak-anak mereka agar tidak terjadi kasus serupa. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.